Tugas keluar kota. 445. Tatapan penuh selidik diarahkan Bara kepada menantunya itu. Boy yang hanya memakai celana dalaman membuatnya menebak apa yang terjadi sebelum dirinya datang. "Alia mana, bro?" "Di kamar. Lagi bersih-bersih." Boy yang berjalan lebih dulu menuju ruang keluarga itu menoleh sejenak. Sudut bibir terangkat tipis membentuk senyum yang bagi Bara sangat menyebalkan. "Udah ketebak, nggak usah jawab." Imbuh Bara menghempas tubuhnya ke sofa ruang keluarga. Melihat wajah sang mertua yang tertekuk membuat Boy menahan tawa. Ia pasti sudah menyemburkan tawa jika tidak mengingat di sana ada Om Joe juga. "Lagi usaha buatin cucu buat ayah, bro. Biar nggak kesepian anak perempuannya aku ambil. Pakai alasan cucu segala." Gerutu Bara, disambut tawa pelan dari Joe. "Sabar." Imbuh Joe terkekeh. Hentakan kaki dari arah tangga membuat tiga lelaki itu menoleh. Alia menuruni tangga dan melangkah menuju ruang keluarga. Namun, wanita itu tampak syok saat melihat suaminya yang hanya memakai dalaman. "Kakak, kenapa nggak pakai celana?" Bisiknya, melayangkan cubitan di pinggang. Rona merah di pipi wanita itu tak lagi dapat disembunyikan. "Yang bunyiin bel nggak sabaran, makanya aku buru-buru keluar dari kamar." Jika Alia tampak sangat malu dan gugup, berbeda dengan Boy yang terlihat santai. Ia bahkan tersenyum sambil mengusap puncak kepala istrinya yang terbalut hijab. "Buatin minum dulu, ya? Aku mau ke kamar sebentar." Alia hanya mengangguk dengan kepala menunduk. Ingin rasanya menyembunyikan wajahnya di perut bumi terdalam. "Ayah sama Om Joe mau minum apa?" Bara menatap putrinya. "Nak, kamu baik-baik aja, kan?" Alia mengangguk ragu. "Memang kenapa, ya? Baru beberapa hari dibawa lari si Bow dari rumah, kamu udah lupa minuman favorit ayahmu?" Alia tersenyum sambil menggigit bibir bawah. "Kali aja mau minuman lain." Balasnya, lalu segera menuju dapur. "Gimana, Om?" Tanya Boy yang baru kembali dari kamar, tampak santai dengan pakaian kasual dan rambut yang masih basah. "Hasil penyelidikan pelaku penyebaran video kamu dan Dr. Siska murni kesengan si pelaku tanpa mempertimbangkan akibatnya. Orangnya sudah meminta maaf di depan media, tapi pihak rumah sakit tetap menuntut hukuman." Jawab Joe. "Bagaimanapun, rekaman video itu bisa merusak citra rumah sakit." Imbuh Bara berdecak. "Dr. Siska juga sudah melakukan klarifikasi di laman media sosialnya. Kamu sudah lihat?" Tanya Joe. "Belum. Klarifikasinya baru diunggah siang tadi. Beliau mengaku salah dan meminta maaf karena sudah membuat kegaduhan. Dia juga mengaku melakukannya secara refleks dan tidak ada niat apapun." Joe menggeser ponselnya ke hadapan Boy yang memperlihatkan unggahan Siska di media sosial pribadinya. "Soal kesalahan diagnosa Alia bagaimana? Apa sudah ada kelanjutan?" Bara menatap sang menantu. "Aku sudah laporkan ke pihak laboratorium beberapa hari lalu. Mereka belum membuat keterangan secara resmi. Tapi, aku sudah bicara dengan pimpinannya." "Terus?" Tanya Bara. "Menurut hasil investigasi mereka, ini kelalaian petugas laboratorium yang kurang teliti sampai hasil pemeriksaan tertukar. Mereka sudah melayangkan permintaan maaf. Tapi, mereka menyangkal kalau ini ada unsur kesengajaan dan hanya murni kelalaian." Jelas Boy panjang lebar. "Terus kamu gimana?" Tanya Bara. Bow menarik napas dalam-dalam. Kemarahan dalam tatapannya tak dapat ia sembunyikan dan Bara bisa melihat itu. Sesabar-sabarnya Boy, ia tetap manusia biasa yang bisa murka. Terlebih jika sudah menyangkut Alia. Siapapun yang membuat masalah dengan istrinya, sudah pasti akan berhadapan dengannya. Tak peduli siapapun itu. "Aku tetap akan menempuh jalur hukum. Kesalahan seperti ini nggak bisa dianggap main-main karena bisa mengancam nyawa."
Alia bahkan sempat mengonsumi obat untuk penderita kanker. Tapi, apa benar Dokter Siska tidak terlibat? Tanya Joe lagi. Boy menggelengkan kepala. Sepertinya untuk kesalahan diagnosa ini nggak ada campur tangan Siska. Namanya terserat karena dia yang mengarahkan Alia menjalani pemeriksaan ke BioHealth dan kebetulan laboratorium itu kebetulan milik keluarganya. Lagi pula, Siska seorang dokter dan dia pasti tahu kode etik kedokteran. Sebenarnya, Dokter Siska tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Bukankah Alia yang lebih dulu memberinya harapan? Papar Bara. Walau bagaimanapun ia tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Terlebih, ia tahu bahwa Dokter Siska berteman baik dengan Boy selama ini. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuknya. Kadang yang namanya perasaan memang bisa membuat seseorang tidak sadar melakukan hal di luar batas. Tambah Joe. Benar. Salah satunya baru kita lihat beberapa saat lalu. Ada yang keluar kamar hanya pakai celana dalam. Gurau Bara mencairkan suasana. Sampai harus mandi wajib sore-sore. Bau tergelak. Namanya juga pengantin baru. Kayak nggak pernah muda, deh. Joe terkekeh. Kalau begitu, kita tinggal menunggu keterangan dan bukti-bukti dari pihak laboratorium. Benar, Om, walaupun nggak ada unsur kesengajaan, tetap harus ada saksi untuk kelalaian ini. Joe dan Bara mengangguk. Oh ya, aku akan tugas keluar kota minggu depan. Di sana tempatnya agak terpencil dan daerah pegunungan. Ucap Boy. Kamu akan bawa Alia? Kayaknya biar aku coba beberapa minggu dulu. Kalau tempatnya nyaman dan memungkinkan, baru aku jemput Alia. Masalahnya, Alianya mau ditinggal nggak, bro? Tanya Bara. Insya Allah, aku akan bujuk nanti. Malam hari seluruh keluarga berkumpul di sebuah ruangan yang telah dipersiapkan Boy sebelumnya. Suasana ceria terlihat di sana, sesekali gelak tawa mewarnai obrolan mereka. Rumah barunya nyaman, ya? Desainnya unik. Tutur Galih memandang ruangan itu. Iya, Mas. Aku juga suka rumah ini. Tambah Riana. Jadi penasaran, di taman katanya ada kebun mininya, ya? Hei Em, buah di meja itu hasil petik dari taman belakang. Imbuh Bara. Wow, pantes buahnya segar. Sambung Riana, mencicipi beberapa jenis buah. Beli pohonnya di mana, Boy? Bunda juga pengen beli, deh. Nanti aku kirim nomornya ke Bunda. Ada bibitnya juga kok. Kebetulan aja aku dapat yang ada buahnya, jadi aku beli semua. Boleh. Ucap Riana. Oh ya, gimana Vio, Bun? Tanya Boy, mengingat adik sepupunya sedang menjalani bedrest karena flek yang dialaminya. Vio baik-baik aja, sih. Cuma, kata dokter jangan banyak gerak. Bangun dari tempat tidur aja nggak boleh. Semoga semuanya baik-baik aja, Bunda. Tutur Boy. Amin. Duh, capeknya. Punggungku kayak mau patah habis pindahin pot tadi sore. Keluh Bara merenggangkan otot-ototnya. Sabar, faktor usia. Kakek Joe sambil memanggang irisan daging. Memang kalian kesini jam berapa? Tanya Alfian. Bara terkekeh. Datangnya sore. Aku juga menyesal cepat datang. Lo kenapa? Alfian menatap sambil menyeruput secangkir teh. Tuan rumahnya masih pakai boxer saat aku datang. Entah habis ngapain. Alia meringis mendengar gurauan ayahnya. Kejadian sore tadi benar-benar membuatnya malu. Dan si pemicu kejadian memalukan itu malah terlihat santai. Kan lagi usaha biar Om Bro cepat punya cucu. Ujar Boy santai. Bagus. Masa kalah sama Vio dan Raffi? Aileen terkekeh. Alia yang duduk di antara ibu mertua dan suaminya itu membuka suara. Niatnya untuk mengalihkan pembicaraan. Malam mama sama ibu nginap, kan? Besok pagi aku ajak petik buah. Pengen sih, nginap.
Tapi nggak enak ganggu pengantin baru yang lagi hangat-hangatnya. Ah, Mama! Alia meraih bantalan kursi dan menutup wajah, sementara satu tangan mengulur melayangkan cubitan keras ke pinggang suaminya. Membuat lelaki itu meringis pelan. Ma, jangan diledekin terus. Aku yang jadi korban dicubitin. Gurau Boy terkekeh. Kalau nanti aku disuruh tidur di luar gimana? Kakak! Bantal yang tadinya menutup wajah kini digunakan untuk memukul punggung suaminya. Gelak tawa kembali memenuhi ruangan itu. Urusan itu kamu bisa belajar ke ayah mertuamu yang sudah expert menghadapi istri. Entah sudah berapa kali tidur di luar, berapa kali diusir dari rumah. Ilmunya sudah dikuasai semua. Joe kembali tertawa setelah mengucapkan kalimat itu. Puas-puasin! Ucap Bara ikut tertawa. Kalau aku nggak galak, nggak berubah dia. Sambung Mia. Tapi salut loh, bisa ngerubah Bara yang tadinya astagfirullah jadi alhamdulillah. Tutur Alfian. Alhamdulillah ketemu jodohnya yang tepat. Aileen menambahkan. Seperti Alia ketemu jodoh yang masalah. Tadinya susah suruh dia nutup aurat. Sekarang udah mulai pakai hijab. Mia membelai puncak kepala putrinya. Cantik loh kalau hijaban gini. Suami pasti tambah sayang. Tutur Aileen. Kalau Boy sih, Alia dalam bentuk apapun dia pasti sayang. Udah bucin sejak SMA. Erlan menatap Boy yang melotot ke arahnya. Jadi karena itu kakak deketin ayahnya dulu, biar bisa dapat anaknya? Bian turut menggoda. Kakakmu kan sudah dekat sama Om Bow-nya sejak balita. Tutur Alfian. Masih kebayang Bara dan Joe jadi pasiennya Boy. Haha, sekarang dokter bohongannya jadi dokter beneran. Ucap Joe mengenang masa kecil Boy di ingatan. Alfian melirik Bray yang malah itu lebih banyak diam. Ia hanya menyimak di sudut ruangan sambil sesekali ikut tertawa, lalu kembali memainkan ponselnya. Ada hal serius yang mau Papa tanyakan ke kamu. Tapi nanti saja di rumah. Kamu nggak kemana-mana lagi habis ini, kan? Bisik Alfian. Iya, Pa. Suasana malam itu terasa hangat. Usai makan malam, satu persatu anggota keluarga mulai meninggalkan rumah. Hingga hanya tersisa sang pemilik rumah. Boy disambut Alia dengan cubitan saat memasuki kamar. Lelaki itu pun hanya terkekeh menahan tangan istrinya yang menyerupai kapten. Apa sih anaknya Om Bro? Orang baru masuk kamar udah dicubit aja. Aku malu tahu, Kak. Kakak sih keluar kamar nggak pakai celana. Mereka jadi berpikir kita habis ngapa-ngapain. Memang kita habis ngapa-ngapain, kan? Apanya yang salah? Udah halal juga? Aku malu sama ayah. Kakak bilang cuma 5 menit, tahunya 1 jam. Gak apa-apa, lagi usaha ngasih Om Bro cucu biar gak kesepian. Nanti bisa rebutan cucu sama papa. Kata orang tua bakal lebih sayang ke cucunya ketimbang anaknya sendiri. Kebayang gak gimana nanti posesifnya papa sama Om Bro kalau punya cucu? Nada pesan masuk mengalihkan perhatian sang dokter. Meraih benda pipi itu, ia membuka layar dan membuka pesan yang baru saja masuk. Namun, senyum tipis yang menghiasi bibir lelaki itu perlahan menghilang. Kenapa, Kak? Tanya Alia menyadari perubahan wajah suaminya. Dari Raffi. Katanya, feel pendarahan.